Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang setia, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang mendengar permohonan dan yang menjawab doa-doa kita. Ya, Allah yang setia. Oleh karena itu, saat kita mengalami kondisi tertekan atau mungkin bahkan seperti dikepung, kita tahu bahwa langkah kita pertama, tindakan awal kita pertama adalah berseru, berteriak, berdoa kepada Tuhan. Dan jawaban doa dari Tuhan bukan hanya untuk menolong kita, tetapi jawaban doa yang kita terima itu juga akan dipakai Tuhan sebagai berkat kepada orang lain yang belum mengenal Allah, yang sedang menyaksikan bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Jadi ini sebuah kesaksian yang tidak bisa disangkal. Tapi sebelum kita membahas ini lebih jauh dari Mazmur 70, mari saya mau mengajak kita semua untuk mendeklarasikan kepada Tuhan, kepada Bapa, bahwa Dialah penolong kita yang setia. Dialah satu-satunya yang bisa kita pandang wajah kita, mendapatkan kekuatan baru dari Dia. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur akan pertolongan yang tidak pernah terlambat dari Engkau. Dan Engkau tidak akan terganggu ketika kami berseru kepada Engkau pada waktu kami terdesak. Kami bersyukur Bapa pada saat ini. Nyatakanlah diri-Mu kepada kami. Nyatakanlah kesetiaan-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya. Mari kita deklarasikan penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Benar Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang,
Itulah harapan kami, dan pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami tahu bahwa di dalam Engkaulah harapan kami itu seperti sauh, seperti jangkar yang telah dilabuhkan dan membuat perahu kami tidak akan terseret oleh arus. Tetapi perahu kehidupan kami akan bertahan karena Tuhan yang memegang kami. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu pada malam hari ini akan membuka pikiran kami dan menancapkan keyakinan penuh akan Tuhan yang setia dan siap menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 70 merupakan mazmur permohonan. Jadi ini adalah jenis mazmur permohonan dari Daud. Karena dimulai dengan sebuah seruan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kalau kita membaca Mazmur 69, maka kita melihat adanya kemiripan dengan Mazmur 70 ini. Hanya Mazmur 70 ini lebih pendek. Sebenarnya Mazmur ini juga memiliki kesamaan atau bahkan kemiripan dengan sepenggal Mazmur 40 ayat 14 sampai dengan 18. Hanya mungkin beberapa kata yang berubah, tetapi persis sama untuk kita tahu bahwa isinya, seruannya, ungkapannya, nuansanya sama. Kenapa? Kenapa kok diulang lagi? Apa nggak ada ide? Mungkin salah satu alasannya manusia itu cenderung lupa. Jadi diulang kembali, diingatkan kembali akan Tuhan yang menjadi satu-satunya tempat kalau kita berseru. Dan bagaimana seandainya Tuhan sudah menjawab doa kita? Apa tujuan dari jawaban doa kita? Apakah sekedar hanya untuk kita dilepaskan? Atau kita belajar dan menjadi pembelajaran kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan? Kalau kita mulai dengan ayatnya yang kedua. Seruan pemazmur adalah, "Ya Allah, lepaskanlah aku, segeralah menolong aku." Kira-kira begitu cara kita membacanya. Sebuah kalimat yang bernada perintah. Karena memang jenis kata kerja yang dipakai dalam bahasa Ibrani ini adalah kata kerja imperatif. Kata kerja bernada perintah yang tegas. Segeralah menolong aku, lepaskanlah aku. Nuansa ini kelihatannya kok bisa ya si pemazmur, si Daud ini merintahin Tuhan. Tuhan tolong, gitu kira-kira. Udah tegas sekali. Sudah hampir ini kayak rasanya di ujung tanduk. Satu perintah langsung kepada Allah. Sedangkan ayat 3 dan 4 ini juga nadanya perintah tapi sedikit lebih halus. Ya, fungsi dalam bahasa Ibrani itu adalah fungsi jusif. Jusif itu sebuah perintah, tetapi perintahnya itu dipakai kata kiranya gitu ya. Makanya dia pakai kata kiranya atau biarlah. Biarlah dipermalukan. Biarlah mendapat celaka mereka yang mencabut nyawaku. Biarlah mundur. Biarlah kena aib mereka yang menginginkan kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukurin. Kamu kena bahaya, kamu kena keadaan susah. Biarlah bergembira. Nah, ini semua adalah bentuk kata perintah yang halus sifatnya. Tetapi yang pertama tidak. Yang pertama itu adalah sebuah tekanan. Dan kemudian kalau kita melihat lagi dalam ayat yang ke-6, perintah ini dimulai lagi. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah, datanglah segera. Kembali lagi, sebuah perintah, datanglah segera. Engkau yang menolong dan yang meluputkan aku. Jadi ini betul-betul sebuah permohonan yang terdesak. Kalau kita berdoa dengan mazmur seperti ini,
Mazmur doa yang terdesak atau yang urgent. Karena si pemazmur Daud, walaupun dikatakan di awalnya ini dalam judul ini, pada waktu dia sedang mempersembahkan korban atau kurban peringatan, memorial offering. Artinya kurban untuk mengingatkan akan kesetiaan Tuhan. Jadi pada waktu Daud sedang mempersembahkan kurban ini, dia juga berteriak kepada Tuhan untuk mengharapkan pertolongan segera. Artinya betul-betul ini sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kelihatannya kok kita bisa berdoa merintah-merintah Tuhan. Benar. Karena Alkitab kita ini adalah kitab yang jujur. Pergumulan manusia, kekecewaan manusia. Kalau kita sudah belajar mengenai Ayub, kita tahu bahkan ada keberanian Ayub untuk datang dan berperkara dengan Tuhan. Tuhan tidak tersinggung ketika kita berteriak dan mengungkapkan kondisi kita apa adanya. Mungkin kalau manusia bisa tersinggung, tapi Allah memiliki ruang hati yang begitu besar. Itu sebabnya kalau kita terdesak, seruan kita bukan kepada manusia dulu, tetapi kepada Tuhan. Kalau kita sedang terdesak, ketika kita dalam kondisi antara hidup dan mati, kan teriakan kita cuma satu. Tolong! Gak ada yang lain. Gak tiba-tiba kita berusaha untuk membuat tata bahasa yang baik. Oh Tuhan yang maha kasih dan maha pemurah, tolong. Bukan kan? Udah teriak aja, tolong. Cuma cukup satu kata. Kita sudah tidak pikir lagi apakah bahasa kita itu bahasa tata krama yang baik. Waktu kita bicara, gak perlu kita atur-atur lagi. Satu kata cukup untuk mengatakan kondisi kita pada waktu itu dan apa yang kita harapkan. Hal yang sama kalau kita lihat Nehemia pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Pada waktu itu Nehemia mendengar kabar tentang kondisi Yerusalem yang hancur. Dan dia hancur hati. Dan dia berdoa sampai nangis. Sampai mukanya yang muram itu raja melihat dan mengatakan, kenapa mukamu muram? Saudara, pada waktu itu kalau seorang juru minum yang menjadi orang kepercayaan, di mana nyawa raja itu dipertaruhkan dan dipercayakan kepada orang ini. Karena banyak waktu itu pembunuhan-pembunuhan politik terjadi melalui juru minum raja seperti Nehemia ini. Jadi kalau dia mukanya muram, itu bisa dipenggal kepalanya. Dalam kondisi yang begitu terdesak, antara hidup dan mati, dia tidak bisa sembunyikan kondisi yang begitu sedih dalam hidupnya akan bangsanya. Lalu dia memberanikan diri datang kepada raja yang fasik itu dan mengatakan, raja berkata, jadi apa yang kau inginkan? Aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudara bisa lihat, di tengah-tengah seperti itu, sekalipun kelihatannya raja itu bukan raja yang kenal Tuhan, tetapi Tuhan sanggup mengubah hatinya. Kenapa? Sederhana. Kondisi sudah dalam kondisi yang sangat urgent. Hidup mati bangsa itu. Saat itu tergantung juga kepada Nehemia. Dan Nehemia bersedia mengambil tanggung jawab itu. Saudara-saudara, ini membuat kita berani untuk mengatakan, Tuhan, Engkau bukan raja jahat. Maka ketika aku terdesak dan aku berseru kepada Engkau, Engkau pasti akan menjawab. Itu satu keyakinan yang harus kita bangun. Kalau kita mengenal Allah kita. Nah kemudian kalau kita kembali kepada doa Daud ini. Sekalipun doa kita itu hanya teriakan minta tolong, tetapi kita harus menjaga sikap, keseimbangan kita, bahwa pertolongan yang kita harapkan itu harus sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Nah ini yang kita mesti hati-hati, ini balance-nya. Jadi nggak sekedar kita
seenaknya minta tolong sama Tuhan. Kayaknya Tuhan itu cuman seperti pembantu kita. Bukan. Ayat 5 ini memperlihatkan sikap keseimbangan kita. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mendambakan keselamatan daripadamu selalu berkata, besarlah Allah. Jadi akhirnya kita melihat bahwa teriakan kita minta tolong itu juga harus diseimbangkan dengan tujuan akhir dari jawaban doa kita. Yaitu apa? Kemuliaan Allah. Di sini diungkapkan dengan kata, mereka akan berkata, besarlah Tuhan. Besarlah Engkau Tuhan. Apa pelajaran yang kita bisa petik pada hari ini? Dari Mazmur 70. Yang pertama, jangan takut berdoa dan berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan dalam keadaan terdesak. Jangan takut dengan bahasa apa yang saya sudah mesti sampaikan kepada Tuhan. Teriak saja kepada Tuhan. Apa yang ada dalam hatimu? Tuhan tolong, aku bahaya. Tuhan, aku udah gak dapat bisnis sama sekali dalam tahun ini. Belum ada kontrak Tuhan. Gak apa-apa. Tuhan tahu. Tuhan menjawab doa kita. Karena doa yang dinaikkan, doa orang benar yang bila sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu melibatkan emosi. Melibatkan pikiran, melibatkan pemahaman kita akan Tuhan. Melibatkan bahkan kekuatan fisik kita. Jadi dengan kata lain, jangan berdiplomasi lagi dengan Tuhan. Nyatakan apa yang ada. Nyatakan sungguh-sungguh keadaan kita. Dan dengan iman, Tuhan akan menjawab. Karena apa? Karena tujuannya agar nama Tuhan akan dibesarkan selama-lamanya. Agar nama Tuhan diagungkan selama-lamanya. Jadi jawaban doa kita itu adalah alasan kenapa kita berseru kepada Tuhan. Agar orang-orang yang mendengarnya, orang-orang yang melihat, orang-orang yang menyaksikan kita menerima jawaban doa kita. Kita ditolong oleh Tuhan. Akan bersuka cita. Sederhana sekali. Pelajaran malam hari ini memberikan kepada kita pemahaman. Satu, ketika kita dalam kondisi terdesak, dalam kondisi sulit, dalam kondisi mungkin sudah hampir hidup mati, jangan takut untuk berteriak minta tolong. Jangan takut bila kita hanya berkata, tolong! Dan tidak ada yang lain. Pertanyaannya selalu begini, Pak, kenapa ya sekarang ini gereja itu kalau udah doa, kok rasanya ada tata bahasa tertentu. Dan sebenarnya ini terjadi berkembangnya liturgi gereja. Karena perjanjian lama, di perjanjian baru juga kita melihat orang-orang berdoa sungguh apa adanya kepada Tuhan. Bahkan dalam sejarah gereja, abad pertama itu masih, abad kedua masih. Orang-orang tuh datang kepada Tuhan tuh dengan apa adanya. Tapi nanti abad keempat, abad kelima, orang mulai dikasih tata liturgi. Sehingga kemudian orang mulai berbicara dengan bahasa-bahasa gerejawi. Dan kemudian akhirnya mulai mengatakan kamu mesti lebih sopan kalau ngomong sama Tuhan. Saya mengerti artinya. Bahwa kita gak boleh sembarangan berbicara. Apalagi dengan kata-kata yang kotor, tidak mungkin. Tetapi pada waktu kita terdesak, apa yang akan kita katakan? Takutkah kita untuk mengatakan tolong kepada Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhan mengerti hati kita. Bahkan ketika
Daud mengundang kita untuk mengatakan, ungkapkanlah, nyatakanlah isi hatimu kepada Allah. Tuhan yang bisa memiliki kapasitas itu, menampung semuanya, dan membalaskan kepada kita seperti dalam kehendaknya. Tentu kita juga harus menyadari, kalau kita meminta tolong kepada Tuhan bukan berarti kemudian kita harus mendikte Tuhan. Karena kembali waktu dan caranya Tuhan yang akan tentukan. Tetapi kita bisa mengungkapkan kondisi apa yang sedang kita hadapi seperti pemazmur ini. Kita berdoa, Tuhan biarlah kiranya mereka mendapat malu, mereka mendapat celak. Kelihatannya kok kayaknya Tuhan bikin mereka itu susah. Kan gitu kira-kira ya permohonan Daud ini. Kembali lagi, kalau kita membaca Mazmur, ini adalah ungkapan manusia yang natural. Jadi bayangkan bila Bapak Ibu membaca Mazmur ini, bayangkanlah kita sedang ada dalam kondisi yang terdesak, hidup mati. Menurut kita apakah kita akan membaca dengan lembut atau kita akan membaca dengan keras? Itu sebabnya sewaktu saya diajar pertama sekali membaca Mazmur, mentor saya selalu mengatakan, jangan baca Mazmur di dalam hati. Bacalah dengan suara yang terdengar. Kalau itu berupa nyanyian, bisakah kamu mulai menyanyikan itu, menaruh nada di sana? Makanya kita katakan bermazmur. Apa itu bermazmur? Sebenarnya bermazmur artinya lagu yang spontan, yang didorong oleh firman Tuhan. Jadi dulu cara saya awal-awal di dalam kerohanian saya menghafal ayat adalah membaca Mazmur ini dan menyanyikannya. Jadi ada lagu-lagu dulu terutama waktu tahun 80-an di dalam rekaman-rekaman bahasa Inggris yang ditulis dari satu perusahaan rekaman yang namanya Hosanna Music. Itu lagu-lagu yang mereka mendedikasikan dari firman. Jadi dari firman lah kemudian kita nyanyikan. Kita nyanyikan dan kita tahu bahwa itu firman. Jadi kita menghafal firman caranya juga dengan dinyanyikan. Sama seperti anak kecil menghafal lagu, menghafal penggalan sejarah atau mungkin rumus, mereka nyanyikan. Hal yang sama. Kita juga menyanyikan Mazmur ini. Tetapi ketika dikatakan Mazmur, teriakan minta tolong. Maka kita mesti menyanyikan juga atau mengatakan, membacanya dengan satu bentuk seruan. Itu sebabnya Mazmur ini memiliki berbagai kategori. Ada Mazmur permohonan, ada Mazmur ratapan, ada Mazmur pujian, ada Mazmur syukur, ada Mazmur raja. Jadi berbeda-beda. Dan karena kategori yang berbeda-beda ini, maka kita membacanya juga berbeda. Karena tujuannya berbeda. Dan dari sini kita akan semakin memahami bagaimana ketika kita datang. Dan cara Mazmur ini kan juga adalah cara kita berdoa. Cara kita mengungkapkan doa kita. Sehingga ada satu dinamika, ya, satu pertumbuhan. Kita bicara kepada Tuhan itu, mengungkapkan kepada Tuhan itu dengan cara yang lebih natural. Lebih natural kita dengan Tuhan. Dan saya mau mendorong kita semua untuk bertumbuh di dalam pemahaman kita akan Mazmur ini. Dan kita semakin intim dengan Dia pada waktu kita mengalami kesesakan. Ingat, kita bisa berseru kepada Dia apa adanya. Tetapi dengan keseimbangan bahwa tujuan akhirnya adalah kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan yang akan dibesarkan. Nama Tuhan yang akan dimuliakan. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya setiap kami yang sedang mengalami tekanan,
sedang mengalami bahaya, kami berseru kepada Engkau. Tuhan, Engkau menjawab. Tetapi juga biarlah kiranya jawaban doa ini akan memuliakan nama-Mu. Menjadi alat kesaksian kami kepada dunia bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang memperhatikan. Tuhan yang melepaskan kami dengan segera. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.